Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 24 April 2026. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan, hidup mengakar dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedih rasanya bila kita melihat ada seorang Kristen yang tertangkap tangan karena korupsi atau karena melakukan kejahatan lainnya. Kita juga pasti sedih menyaksikan ada seorang yang mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak peduli kepada sesamanya, menelantarkan orang tuanya, berperkara dengan saudaranya, atau masih pergi ke dukun dan lain-lain. Apakah arti percaya dan menerima Kristus baginya dalam keadaan seperti itu? Paulus mengingatkan jemaat bahwa kehidupan Kristen bukan hanya soal menerima Kristus, tetapi juga hidup di dalam Dia. Banyak orang berhenti pada pengenalan awal percaya, tetapi lupa bahwa iman harus terus mengakar dan bertumbuh atau terus dibangun. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita menerima kepemimpinannya atas hidup kita. Artinya, keputusan, sikap, dan arah hidup kita seharusnya semakin mencerminkan kehendak Tuhan. Setelah kita menerimanya, maka hidup kita hendaklah tetap di dalam Dia. Kata tetap di sini, saudara-saudari, berarti terus-menerus beriman kepadanya, bukan hanya sesaat saja. Hidup di dalam Kristus berarti menjadikan Dia pusat kehidupan setiap hari, baik di rumah, di pekerjaan, maupun di pelayanan kita. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, jika terlepas ia akan kering. Demikianlah juga kita. Tanpa kedekatan dan kelekatan kita dengan Kristus melalui doa, firman, dan ketaatan, iman kita bisa menjadi kering. Oleh karena itu, iman kita harus mengakar dan dibangun di atas Dia. Dua hal yang menunjukkan pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ke bawah dengan mengakar semakin dalam dan intim kepada Kristus, agar kita semakin teguh dan kuat menghadapi hantaman berbagai pergumulan hidup, serta pertumbuhan ke atas dengan dibangun di atas Dia, agar kita dapat semakin berdampak bagi banyak orang dan menghasilkan buah. Akhirnya saudara-saudari, Paulus mengatakan bahwa kita harus melimpah dengan syukur. Inilah puncak dari pertumbuhan rohani, yaitu hati yang penuh syukur. Orang yang berakar dan bertumbuh dalam Kristus akan memiliki hati yang bersyukur. Ia tidak akan mudah bersungut-sungut dan mengeluh. Bersyukur bukan karena semuanya keadaan menjadi baik, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Saudara-saudari, firman hari ini mengajak kita untuk bertanya, apakah saya hanya pernah menerima Kristus atau sungguh hidup di dalam Dia? Apakah iman saya telah berakar dan terus dibangun di dalam Dia? Atau hanya dangkal saja? Apakah hidup saya dipenuhi keluhan atau melimpah dengan syukur? Kiranya kita tidak hanya menjadi orang percaya yang lahir baru dan di bibir saja, tetapi juga orang percaya yang terus bertumbuh, berakar dalam Kristus, dan terus dibangun di atas Dia, sehingga kita teguh dalam iman dan hidup kita penuh dengan syukur. Apapun keadaan kita, kita tahu Tuhan turut bekerja
sehingga kita bisa mensyukuri setiap momentum di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, teruslah bertumbuh, mengakar, dan bertambah besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh mengakar semakin dalam, bertumbuh di atas bangunan yang terus dibangun ke atas semakin besar, sehingga kami juga menjadi berdampak bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pertumbuhan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati kehadiran kami dimanapun kami berada. Setiap firman-Mu menjadi siraman yang membuat pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan ini. Bapa dalam surga, berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, anak-anak kami yang sedang studi, berikan hikmat dan pengetahuan. Kami para orang tua yang sedang bekerja dan berkarir, Tuhan memberkati pekerjaan dan karir kami dimanapun berada. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menjamah, memulihkan keadaan tubuh mereka, menyembuhkan dan menyehatkan mereka kembali. Buat yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati mereka dengan panjang umur, sukacita dan hikmat untuk memaknai setiap hari yang masih Tuhan berikan ke depan. Akhirnya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami hari ini, dan pakailah kami untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai yang berkat saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Horas.